Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Budaya, nama kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas penelitian kami dengan topik potensi erosi dan longsor di KH DTK Gunung Gelis dengan menggunakan metode klasifikasi OSD di dalam bimbingan dosen pengampu Dr. Insinyur Asep Suheri, MT, Dr. Ilham Sumarga SHUT MSI, dan Ibu Noviana Budianti SSC MSI PhD dengan bimbingan asisten Kak Aliza Najira. Namun sebelum masuk untuk menggali materi ini, terlebih dahulu seperti kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Tonggotu Sabtra Sormin dengan NIM 115-23082. Kemudian ada Tas Kemudian ada Tasya Hafijah Rahma dengan NIM 115-23076. Ada Kak Makfira Salsa Nugraha dengan NIM 115-22018. Ada Kak Yulianti Angelika Salim dengan NIM 115-2022037. Dan ada Kak Cika Nur Arjani Ahmad dengan NIM 115-22007. Nah, kini kita membahas tentang kenapa sih kami membahas terkait dengan topik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut penelitian dari Kinasi dan kawan-kawan pada 2017, jelaskan bahwa Gunung Gelis adalah gunung yang terletak di Jatinangor yang memiliki ketinggian sekitar 1.281 meter di atas permukaan laut dengan morfologi kecuraman lereng yang curam. Dan diimbuhi kembali oleh penelitian Dewi dan kawan-kawan pada 2017 bahwa Gunung Gelis ini salah satu gunung yang memiliki potensi yang besar untuk mengalami erosi dan longsor yang disebabkan oleh beberapa faktor yang kami rangkum dalam dua faktor, yakni faktor kontrol dan faktor pemicu. Faktor kontrol sendiri dipengaruhi oleh kondisi morfologi, stratigrafi atau komposisi lapisan tanah, kemudian ada struktur geologi dan geohidrologi atau batuan. Kemudian untuk faktor pemicunya ada infiltrasi hujan, getaran gempa, aktivitas manusia, atau perubahan beban dan penggunaan lahan yang memicu pergerakan. Maka dari itu, untuk menghadapi hal ini, maka diperlukan pemetaan wilayah rawan longsor dari KHDTK Gunung Gelis ini untuk keperluan mitigasi dan pencegahan agar mencegah terjadinya longsor dan mencegah bencana longsor yang memakan korban. Kemudian, dalam metode instrument digitizing ini lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya dan lebih mudah untuk dikoreksi apabila ada kesalahan. Nah, kemudian dalam penelitian ini kami memiliki dua tujuan, yakni tujuan yang pertama untuk menyusun peta tutupan lahan untuk seluruh wilayah KHDTK Gunung Gelis. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, menyusun peta tematik berdasarkan hasil kajian potensi erosi dan longsor di wilayah KHDTK Gunung Gelis menggunakan metode klasifikasi OSD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami gunakan untuk waktu dan tempat dalam pengambilan data untuk penelitian, yaitu digunakan tempatnya adalah Gunung Gelis, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan titik koordinat sebagai berikut. Untuk waktunya sendiri, yaitu pada hari Sabtu 9 November 2024. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk mengolah data dari penelitian ini adalah alatnya digunakan berupa laptop dan juga software QGIS Desktop dengan versi 3.34.11 dan juga mouse. Untuk bahan dan sumber datanya yaitu terdiri atas titik ground check yang bersumber dari survei lapangan RSGIS 2024. Kemudian ada data Demnas yang bersumber dari website Tanah Air. Kemudian ada curah hujan Jawa Barat dalam format SHP yang bersumber dari data KLHK. Kemudian ada jenis tanah Jawa Barat dalam bentuk format SHP yang bersumber dari data KLHK. Kemudian ada kemiringan Jawa Barat dalam format SHP yang berasal dari sumber data KLHK. Kemudian ada OSD tutupan lahan yang bersumber dari data pribadi kelompok 7 RSGIS 2024. Selanjutnya ada KHDTK Boundary dalam format SHP melalui sumber data praktikum RSGIS 2024. Selanjutnya adalah langkah pengerjaan yang dirangkum melalui diagram alir. Yang pertama yaitu dilakukan survei lapangan di kawasan KHDTK Gunung Gelis ITB. Kemudian setelah dilakukan survei lapangan, dilakukan penandaan jenis tutupan lahan yang terdiri atas 6 jenis tutupan lahan, yaitu terdiri dari pinus, mahoni, lahan terbuka, perkebunan, kaliandra, dan hutan campuran, menggunakan aplikasi Avenza Maps yang didata melalui aplikasi Avenza Map di HP. Kemudian dilakukan penggabungan data survei dari beberapa kelompok yang diolah dengan menggunakan aplikasi QGIS. Kemudian dilakukan analisis OSD untuk setiap tutupan lahan. Kemudian dilakukan uji akurasi melalui uji kappa dan ditentukan apakah hasilnya valid atau tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan analisis ulang
OSD untuk setiap tutupan lahan, namun jika hasilnya valid, akan dilanjutkan dengan scoring parameter potensi longsor yang terdiri atas kemiringan lahan, jenis tanah dan juga batuan, dan curah hujan. Kemudian dihasilkan output berupa skor potensi longsor yang selanjutnya akan diolah dan menghasilkan output peta klasifikasi tutupan lahan dan peta tematik potensi longsor. Selanjutnya adalah akan dijelaskan berupa analisis pembahasan yang akan disampaikan oleh Kak Yulianti Angelika. Baik, selanjutnya ini pembahasan pertama yaitu OSD tutupan lahan. Nah, metode on-screen digitizing atau OSD ini merupakan interpretasi citra satelit secara visual atau manual yang menunjukkan gambaran muka bumi di dalam citra tersebut untuk mengidentifikasi suatu objek. Nah, begitupun untuk tutupan lahan merupakan suatu tutupan biosfik permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu. Nah, di sini berdasarkan peta OSD didapat bahwa eh, luas total KHDTK Gunung Gelis itu sebesar 338 hektar, yang mana di sini terdapat 7 tutupan lahan berupa hutan campuran dengan luas 189.000 hektar, kalianda sebesar 55,845 hektar, pinus memiliki luas sebesar 31,705 hektar, perkebunan memiliki luas 23 hektar, mahoni memiliki luas 23 hektar, bambu 12 hektar, serta lahan terbuka memiliki luas 2,5 hektar. Nah, untuk luas terbesar itu didapat pada tutupan lahan hutan campuran. Dan untuk kelebihan dari OSD itu sendiri yaitu pada metode ini kelebihannya penafsir dapat mempertimbangkan konteks spasial wilayah pada saat interpretasi dengan melibatkan lebih dari satu elemen yang tidak mungkin dapat dilakukan dengan metode klasifikasi digital. Kemudian keuntungan lainnya yaitu memiliki tingkat ketelitian atau akurasi yang tinggi dibandingkan dengan jenis klasifikasi yang lain. Untuk kekurangannya itu, pada OSD itu membutuhkan akurasi digitasi bergantung pada kualitas gambar raster yang digunakan dan membutuhkan resolusi raster yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji akurasinya. Seperti yang telah disebutkan oleh Angel sebelumnya, metode OSD memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Namun tetap saja uji akurasi perlu dilakukan untuk mengukur ketelitian dari pengujian yang telah dilakukan. Nah, menurut Ramadhani Tias sendiri pada tahun 2021 dijelaskan bahwa nilai kappa atau uji akurasi yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menghitung nilai akurasi data penutupan lahan. Karena nilai ini mewakili prevalensi dan peka terhadap perubahan prevalensi itu sendiri. Kemudian, salah satu kategori kappa adalah overall akurasi, yaitu total sampel yang diklasifikasikan dengan benar terhadap total sampel. Nah, di sini telah ada rumus uji kappa yang kami gunakan. Diperoleh nilai uji kappa sebesar 0,5 dan menurut Muhammad dan teman-teman pada tahun 2017, nilai kappa dalam rentang 0,4 sampai 0,6 memiliki akurasi moderate agreement atau dengan kata lain memiliki akurasi yang cukup. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis tutupan lahan. Nah, berdasarkan RBI pada tahun 2016 dan PVMBG didapat parameter penggunaan lahan dan besaran, yaitu homogen, heterogen, lahan terbuka, dan perkebunan. Dan di sini didapat pada tabel bahwa lahan terbuka mendapatkan skor tertinggi yaitu bernilai 5 dengan bobot pembobotan 20%, menghasilkan skor akhir sebesar 0,75. Sedangkan perkebunan diberi skor 3 dengan skor akhir 0,45. Sementara tutupan homogen dan heterogen masing-masing memiliki skor akhir 0,3 dan 0,15. Oleh karena itu didapat bahwa hutan campuran memiliki nilai heterogen yang lebih tinggi dibandingkan tutupan lahan lainnya. Baik, untuk berikutnya ada parameter mengenai jenis tanah dan batuan. Dari data SHP jenis tanah Jawa Barat didapatkan jenis tanah B1162C berdasarkan FAO Soil merupakan jenis tanah Yutri Kambisol. Jenis tanah ini terdapat pada temperatur zona sedang dan merupakan salah satu tanah yang paling produktif. Sehingga berdasarkan scoring RBI 2016 dan PVMBG termasuk ke dalam jenis tanah yang agak peka terhadap longsor. Lalu untuk parameter batuan sendiri, menurut Yasar 2020, jenis batuan di KHDTK Gunung Gelis dominan merupakan jenis batuan vulkanik, di mana Gunung Gelis terbentuk dari pergeseran magma aktivitas gunung di sekitar Sumedang dan batuan di Kabupaten Sumedang sendiri sebagian besar berasal dari pelapukan vulkanik. Batuan vulkanik ini tergolong ke dalam skor 3 sebelum adanya pembobotan. Selanjutnya ada parameter curah hujan. Curah hujan tahunan KHDTK Gunung Gelis dalam satu tahun memiliki rata-rata 2.500 hingga 3.000 mm per tahun, di mana curah hujan tersebut dikategorikan dan diklasifikasikan adalah tinggi.
Curah hujan yang tinggi membuat tingkat erosi tanah akibat air hujan dapat terjadi apabila tidak memiliki tutupan lahan, bahkan memiliki vegetasi yang tidak kuat dalam perakarannya. Lalu selanjutnya, lalu ada parameter kemiringan lahan. Kemiringan lahan yang didapatkan dari hasil reclassify, kemiringan lahan yang didapat didominasi oleh kemiringan 25-45%, sehingga didapat dibobotkan ke dalam bobot 4 dengan deskripsi curam dan 45% sangat curam, maka potensi kemiringan menjadi sangat krusial untuk terjadinya longsor. Berikutnya merupakan potensi longsor pada daerah Gunung Gelis. Nah, di sini sudah terdapat bahwa tingkat potensi longsor terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi. Nah, melalui total skor pembobotan, daerah tutupan pinus, mahoni, bambu, dan kaliandra memiliki skor 3,3, hutan campuran 3,1, perkebunan 3,5, dan lahan terbuka yaitu 3,8. Nah, dari total pembobotan, potensi kerawanan longsor ini diperoleh bahwa totalnya itu tinggi pada tutupan lahan perkebunan dan lahan terbuka, dengan kerawanan sedang pada tutupan yang homogen atau seperti misalnya pinus, mahoni, bambu, kaliandra, dan tutupan yang heterogen seperti misalnya hutan campuran. Nah, berikutnya di sini merupakan scoring kerawanan longsor ke HDTK Gunung Gede tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terbagi menjadi homogen, heterogen, dan terbuka perkebunan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa homogen itu adalah tutupan-tutupan seperti mahoni, pinus, bambu, dan kaliandra, heterogen adalah hutan campuran dan lahan terbuka, dan juga perkebunan. Nah, foto penggunaan lahan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor. Di sini dapat dilihat bahwa lahan terbuka memiliki scoring yang paling tinggi dibandingkan tutupan-tutupan lainnya, karena lahan terbuka ini minim vegetasi yang berfungsi untuk mencengkeram tanah. Kemudian, menurut Koedo tahun 2023, vegetasi mampu melindungi tanah dari erosi dan meningkatkan stabilitas slope melalui mechanical anchoring dan soil suction oleh akar-akar. Kurangnya vegetasi ini dapat terjadi akibat deforestasi, sehingga dapat dilihat di sini tanah yang tidak ada vegetasi diterpa hujan dengan intensitas yang tinggi dan mengakibatkan pengikisan sedimen dan terjadinya longsor. Baik, selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan beberapa saran yang dapat digunakan terkait pengelolaan wilayah KDTK Gunung Gelis dengan mempertimbangkan potensi longsor dan erosi. Yang pertama, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan tutupan lahan untuk mencegah potensi terjadinya longsor dalam sistem penanaman yang tidak homogen. Kemudian, membuat teras jaringan terstruktur untuk penggunaan lahan perkebunan untuk mencegah terjadinya longsor. Dan yang ketiga, melakukan penanaman pohon yang membentuk strata untuk penggunaan lahan yang masih terbuka. Dan yang terakhir, membuat sistem agroforestry. Dan setelah melakukan pengelolaan serta pembahasan data, kelompok ketujuh memperoleh beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, peta tutupan lahan KHD TK Gunung Gelis yang dihasilkan memberikan gambaran aktual kondisi lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah dan perencanaan konservasi secara berkelanjutan. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa peta tematik potensi erosi dan longsor yang dihasilkan menggunakan metode klasifikasi OSD menyediakan informasi mengenai mitigasi risiko bencana dan pengambilan keputusan tata guna lahan yang tepat. Nah, dalam pengelolaan data pada praktikum dan penelitian ini, kami menggunakan beberapa tinjauan dan referensi pustaka seperti yang terlampir. Nah, demikian presentasi dari kami. Kami tahu bahwa presentasinya masih jauh dari kesempurnaan, namun kami harapkan saran-saran yang konstruktif dari seluruh rekan-rekan agar penelitian serta analisis ini semakin berkembang dan menghasilkan inovasi yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih.